Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengarkan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Doa kami, saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Marilah kita mempersiapkan diri kita, meneduhkan hati kita, kita hampiri Tuhan dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur hari yang Engkau beri buat kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada di dalam hari ini, menyertai kami dimanapun kami berada, dalam keadaan kondisi apapun. Kami butuh iman, kami butuh firman, kami butuh Engkau. Beri keyakinan kepada kami dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita membutuhkan iman untuk kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak ini. Mengapa demikian, saudaraku? Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang terjadi hari-hari ini memang mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi jiwa kita. Tetapi saudaraku, kita harus ingat kita memiliki roh. Dan roh kita itu perlu dikuatkan. Roh kita itu butuh firman. Dari firmanlah akan timbul iman. Dan perjalanan yang dengan iman adalah sebuah perjalanan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita melihat ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan dan kita itu seperti sebuah hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Dia mengasihi kita. Dia tahu domba-dombanya. Dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal dia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu kita adalah domba, domba itu binatang yang lemah. Domba itu dia tidak tahu berjalan kembali ke tempatnya kalau tidak ada gembala yang menuntunnya. Nah itu sebabnya di tengah situasi yang seperti ini, mencemaskan, mengkhawatirkan, membuat kita gelisah, kita memang seperti domba. Ya di tengah-tengah keadaan dunia ini seperti serigala yang dapat memangsa hidup kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara tahu, saudara punya iman bahwa saudara punya gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan melihat juga bagaimana penyertaannya, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana pembelaannya. Saya akan berikan judul Tuhan Gembala Kita Domba-dombanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa hal yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gembala yang baik. Bahkan
Daud sebagai penulis di Mazmur 23 ini, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia sungguh menyadari seperti domba, bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya ketika dia seperti seorang gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Bagaimana dia memperhatikan domba-dombanya, demikian juga dia tahu Tuhan sangat memperhatikan dia sebagai domba-dombanya. Sehingga dia katakan dia tidak akan kekurangan apapun. Saudaraku, pada saat ini saya akan menyampaikan kepada saudara ada 3 hal yang akan kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan itu dia nyatakan dalam kehidupan saudara di hari-hari ini. Nah, yang pertama kita akan melihat di ayat yang pertama sampai yang ketiga, ya saya ulangi lagi, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara melihat apa yang dibutuhkan oleh domba-domba, dia dapat daripada gembalanya. Saudaraku melihat kebutuhan domba itu, rumput yang hijau dia dapatkan. Air yang tenang, yang bersih dia dapatkan. Kemudian dituntun di jalan yang benar juga ia dapatkan. Sehingga dia mengatakan, takkan kekurangan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara khawatirkan hari-hari ini di tengah-tengah dunia ini? Dunia memang mengalami berbagai-bagai krisis. Ya, dunia mengalami berbagai hal sehingga banyak orang mengeluh hari-hari ini. Banyak orang khawatir, gelisah dan takut apakah mereka masih bisa terpelihara kehidupan mereka, ekonomi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara lahiriah itu yang kita hadapi. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita punya spirit, kita punya roh. Nah, roh itu kebutuhannya adalah Tuhan. Karena kalau kita tahu sumber kita adalah Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kita. Dia masih punya banyak mujizat yang dia bisa nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku sekalian, bawa semua kekhawatiran, kegelisahan kita di hadapan Tuhan. Bawa pergumulan-pergumulan saudara, lawan itu dengan iman, pengharapan, percaya saudara kepada Tuhan. Dan niscaya saudaraku, saudara akan melihat bagaimana dia memelihara kita. Sehingga kita pun akan berkata, aku tidak pernah kekurangan. Ada Tuhan yang memelihara aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masuk pada poin yang kedua, bukan saja Tuhan memelihara kita, tetapi yang kedua adalah Tuhan menyertai kita. Kalau tadi saudaraku melihat bahwa ada jaminan Tuhan buat kebutuhan kita, baik jasmani, jiwani maupun rohani. Tetapi yang kedua saudaraku sekalian, kita akan melihat dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, seperti yang disampaikan di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ada penyertaan Tuhan juga. Bukan saja berkat-berkat yang akan kita alami, tetapi sampai lembah kekelaman sekalipun, kita akan melihat penyertaan gembala yang baik itu. Saudara bisa melihat di dalam lembah kekelaman, memang Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, lawanlah musuh kita ini dengan penyerahan kita. Ya, seperti kita tahu dalam lembah kekelaman, ada gadanya, ada tongkatnya yang menghibur kita. Ya, ada pembelaannya yang menghibur kita, dan kita akan melihat bagaimana Allah tidak akan tinggal diam melihat domba-dombanya dalam ancaman bahaya. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, seperti dalam lembah kekelaman sekalipun membuat saudara takut, khawatir, dan cemas, hadapi dengan penyerahan kepada Tuhan, dengan percaya saudara kepada Tuhan. Saya percaya di sana ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kalau kita sampai kepada bagian yang ketiga, di situ ada pembelaan Tuhan juga di hadapan musuh.
sekalipun. Kalau kita membaca di ayat yang ke-5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara melihat, yang bagian pertama bagaimana kita melihat pemeliharaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Yang kedua kita melihat bahkan sampai dalam lembah kekelaman pun kita melihat penyertaan Tuhan. Nah yang ketiga ini, kalaupun sampai Tuhan mengizinkan kita menghadapi lawan kita, musuh kita, ataupun hari-hari ini yang saudara alami, di mana-mana kita harus khawatir ada virus yang mengancam nyawa manusia, saudara pun kalaupun Tuhan izinkan kita harus berhadapan, atau Tuhan izinkan kita untuk mengalaminya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menjamin Dia akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Artinya Tuhan masih bisa membuat kita menikmati hidup. Apa yang saudara Tuhan izinkan alami, saudara masih bisa menikmatinya. Dan saudara bisa mengalami pembelaan Tuhan di sana. Ya, saudara masih bisa melihat bahwa Ia masih bisa menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Dia masih bisa mengurapi kepala kita dengan minyak. Saudara tahu bahwa minyak urapan ini adalah salah satu obat untuk diberikan kepada domba-domba supaya domba-domba ini terhindar dari yang namanya lalat yang bisa menyebabkan kematian masuk ke dalam hidung dari domba dan menyebabkan domba itu bisa gila, bisa mengalami bahkan sampai kematian. Tetapi di situ Allah memberikan urapan minyak. Dia sebagai gembala kita yang baik. Saya percaya di sini adalah mujizat daripada Tuhan. Ada kesembuhan juga daripada Tuhan, saudara bisa alami. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dalam segala keadaan, baik ketika kita diberkati, baik ketika kita dalam lembah kekelaman, baik ketika Tuhan izinkan sesuatu yang buruk menimpa kita sekalipun, saudara lihatlah, di sana ada Tuhan, di sana ada gembala yang baik, tetap menyertai kita. Saya percaya saudaraku pasti ada kesaksian yang indah, seperti yang ditulis oleh Daud dalam Mazmurnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti dia seumur hidupnya. Saudara melihat, saya percaya di sini juga kita akan melihat kesaksian-kesaksian yang indah. Bukan saja ketika kita diberkati, tetapi dalam lembah kekelaman, bahkan ketika Tuhan izinkan itu terjadi seperti Ayub. Ya Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi Ayub melihat bagaimana Tuhan membela dia. Saya percaya juga saudaraku dari semua pengalaman ini akan membuat kita semakin mengasihi dia. Ya seperti disaksikan oleh Daud dan menjadi sebuah komitmennya, dia katakan, aku akan mengikut engkau, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara melihat komitmennya untuk semakin mengasihi Tuhan. Lewat semua pengalaman yang dia hadapi, dia mengambil satu komitmen untuk tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun juga yang dia alami, dia tetap mengasihi Tuhan. Penutup pada apa yang saya sampaikan dalam saat teduh GPD Manaim Tegal hari ini, sekalipun saudaraku sekalian menghadapi semua yang harus saudara hadapi pada hari-hari ini, saudara jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, khawatir, cemas. Saudara akan melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam segala kondisi kehidupan saudara. Sekalipun Tuhan izinkan kita melalui ataupun mengalaminya, yang penting saudaraku selama ada Tuhan, kita akan dapat menikmati hidup bersamanya. Percayalah dan biarlah iman kita bangkit dan Tuhan berkenan kepada iman percaya saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan mengakhiri ini dengan doa bersama-sama. Saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara semua. Bapa di dalam sorga,
Kami sudah mendengar renungan saat teduh, Engkau meneduhkan hati kami di tengah-tengah gelombang dunia ini. Kami tahu siapa yang memelihara hidup kami. Dalam keadaan dan situasi apapun, Engkau terbukti ya Tuhan. Dalam keadaan kami diberkati, dalam keadaan lembah kekelaman, bahkan ketika Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dan harus dialami. Tetapi kami punya iman tidak pernah Tuhan Yesus ragu, bimbang, khawatir akan penyertaan-Mu. Dalam segala situasi Engkau ada, Engkau gembala yang baik. Kami memegang janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kuatkan jemaat-Mu, kuatkan umat-Mu, kuatkan semua yang mendengarkan renungan saat teduh saat ini. Kalau mereka ada pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah saat ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa, kemurahan, kebajikan-Mu menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan dari semua pengalaman yang mereka alami, membuat mereka semakin mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Amin.